Kehidupan ini adalah sebuah kompetisi. Tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang akan memberikan kita tempat tanpa adanya perjuangan. Kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita bangkit dan berjuang untuk segala rintangan yang kita alami dan mencapai tujuan kita. Gak jarang juga kita harus melakukan beberapa hal yang licik untuk mempertahankan tempat kita dalam berbagai aspek kehidupan. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang The Dark Triad, Trinitas Kegelapan. Disclaimer dulu, tidak semua orang harus menggunakan Dark Triad ini, dan video ini tidak bertujuan untuk mengajak kalian untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri, membunuh, dan melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. Jadi, jangan ya. Singkatnya, Dark Triad ini adalah istilah psikologis yang menjelaskan mengenai kepribadian buruk yang ada di dalam hati manusia. Dark Triad ini terdiri dari kepribadian psychopathy, narcissism, dan Machiavellianism. Di sini mungkin kalian sudah banyak mendengar mengenai istilah Dark Triad ini karena sudah banyak juga yang membahas mengenai hal ini. Tapi menurut gua, sebagian besar yang membahas mengenai Dark Triad ini hanya memberikan contoh dari orang-orang besar seperti Steve Jobs dan orang-orang sukses lainnya. Yang tentu saja kalian bukanlah Steve Jobs. Steve Jobs sendiri sempat berkuliah di Reed College, lebih tepatnya di Portland. Dan Steve Jobs juga dilahirkan di kondisi keluarga yang harmonis dan dipenuhi kasih sayang. Sedangkan kita mungkin tidak seberuntung itu. Mungkin kalian berasal dari keluarga yang broken home, orang tua kalian cerai sejak kalian masih kecil, atau mungkin kalian tidak mendapatkan akses untuk berkuliah, atau lebih parahnya lagi, mungkin kalian gak bisa bersekolah juga. Menurut gua, kalau kalian cuma melihat bagaimana cara orang-orang yang sudah sukses menggunakan Dark Triad ini, tentunya kalian tidak akan tahu cara menggunakannya di kondisi kalian sekarang ini. Kita langsung mulai aja ke yang pertama, The Psychopathy. Setiap orang memiliki latar belakang dan garis takdir yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kehangatan, di mana mereka bisa bangun dengan perasaan tenang dan aman di rumah mereka. Tapi, bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau kita dilahirkan di tempat di mana keluarga kita tidak harmonis? Bagaimana rasanya kalau setiap bangun di pagi hari, kalian harus tertampar oleh realita kehidupan kalian? Orang tua kalian selalu bertengkar, orang tua kalian cerai sejak kalian masih kecil. Rasanya hanya satu kata, hampa. Solusinya, psychopathy. Pisahkan perasaan dan situasi kalian yang sekarang ini. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Memisahkan perasaan dengan situasi kalian yang sekarang, itu berarti kalian membentuk dua karakter di dalam diri kalian. Itu berarti kalian keluar dari situasi tersebut. Dan itu berarti kalian tidak mempedulikan apa yang terjadi di keluarga kalian. Karena kalau kalian peduli dan tidak mengalihkan fokus kalian, maka kalian akan berputar di tempat yang sama. Dan itu menyakitkan. Sebaliknya, jika kalian terlahir di keluarga yang harmonis, keluarga yang sederhana, keluarga yang cukup, tapi kalian mau jadi sukses, apakah trait psychopathy ini masih diperlukan? Jawabannya, kalian lebih perlu traits ini. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari kita sering terlena terhadap kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini. Contoh, teman kita ngajak nongkrong, gas. Teman kita ngajak main, gas. Ngeliat teman post story lagi jalan-jalan, jadi pengen juga. Ya, bukan jadi masalah kalau kalian suka dengan kehidupan seperti itu, kehidupan yang santai. Lalu kalau tiba-tiba orang tua kalian gak bisa kerja lagi, barulah kalian cari kerja. Tapi kalau kalian mau mempersiapkan masa depan kalian atau menjadi orang yang sukses, bisa menghidupi keluarga dan membangun keluarga yang stabil dan bisa mencapai kekayaan, maka kenikmatan hidup itu bukan fokus utama kita, tapi fokus kita adalah kerja, dan belajar. Kalau teman kita ngajak nongkrong, sorry ya, gak dulu bro. Kalau teman kita ngajak main, sorry ya, lagi gak sempet nih bro. Kalau ngeliat post story lagi jalan-jalan, ya biarin. Tentu sekali lagi, kita membutuhkan sifat-sifat psychopathy, yaitu mati rasa. Lebih tepatnya, matikan keinginan dan nafsu kita untuk bersenang-senang. Selain psychopathy, ada narcissism. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki pemikirannya sendiri-sendiri. Bahkan sepasang kekasih atau satu keluarga pun memiliki idealismenya yang berbeda-beda, yang didasari oleh pengalaman mereka masing-masing. Pertanyaannya, siapa yang menang? Tentu saja yang narsis yang menang. Tetapi, siapa yang benar? Di saat kita menyampaikan ambisi kita, ide kita, dan keinginan kita, tidak jarang kita menerima berbagai penolakan. Hal ini disebabkan karena kita belum pernah mengalami keberhasilan apapun, dan kita belum pernah membuktikan bahwa diri kita layak. Atau lingkungan kalian yang sampah. Lingkungan kalian memang tidak dapat mendukung kalian, atau orang-orang di sekitar kalian tidak suka melihat kalian sukses. Makanya setiap ide yang muncul dari kalian akan selalu digagalkan setiap kali kalian ingin mencoba. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sederhana, yaitu jadilah narsistik. Anggaplah diri kalian spesial. Anggaplah diri kalian layak untuk mendapatkan hal tersebut.
anggaplah juga diri kalian di atas orang-orang yang menghina kalian dan merendahkan kalian. Karena dengan menganggap diri kalian di atas mereka, maka kalian sudah menang satu langkah dibanding mereka, dan kalian akan terus maju untuk mengejar orang di atas kalian. Namun, kedua itu tidak cukup. Bertindak seakan mati rasa dengan situasi kalian sekarang dan menganggap diri kalian paling benar, itu sama saja dengan kebodohan. Maka dari itu kita masuk ke Machiavellianism. Sekitar 25,20 juta orang di Indonesia mengalami kemiskinan. Yang berarti apa? Itu berarti akses pendidikan mereka terbatas dan koneksi mereka pun juga terbatas. Sedangkan kita tahu bahwa memiliki koneksi atau kenalan yang berkualitas dan juga akses pendidikan bisa mendorong kita menuju kesuksesan. Namun, hal ini bukanlah alasan untuk kita dapat menyerah. Dalam dunia ini, yang terpenting adalah value apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Bahkan kalau kalian sekedar cuci piring pun, itu nggak apa-apa. Uang yang didapatkan dari cuci piring tadi bisa kalian sisihkan sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk menambah ilmu dan koneksi kalian. Jangan sampai kalian menyerah karena melihat orang lain memiliki privilege yang sangat banyak. Karena kenyataannya, tiap orang memiliki privilege-nya masing-masing. Dan banyak juga orang yang punya privilege tapi malah jadi miskin. Gua yakin peluang itu akan selalu ada, dan jangan meremehkan peluang apapun. Walaupun sekedar cuci piring, sekedar jadi OB, itu mungkin adalah kesempatan kalian untuk berubah nasib kalian. Gak ada yang tahu juga. Tapi memang awalnya tidak terlihat meyakinkan gitu. Intinya, Machiavellianism di sini merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan berbagai cara yang licik atau bisa dibilang juga cerdik, yang dimana sifat ini mungkin mendorong kalian untuk melakukan cara apapun, lalu kalian akan bisa mendapatkan apa yang tidak kalian miliki. Dalam hal ini, koneksi dan pendidikan, tapi tidak dengan melakukan hal yang ilegal ya. Kesimpulannya, dark trade ini adalah istilah yang menunjukkan sisi gelap dari kepribadian manusia. Tapi walaupun ini adalah sisi gelap manusia, dark trade ini perlu untuk digunakan di situasi dan kondisi yang tepat. Apalagi kalau kalian sedang berjuang dan kalian berada di lingkungan yang tidak kondusif untuk kalian dapat mencapai kesuksesan. Gua mau menekankan bahwa bukan salah kalian kalau kalian terlahir di kondisi yang seperti itu, tapi akan jadi salah kalian kalau anak kalian memiliki pengalaman yang sama dengan kalian. Kalau kalian masih bingung mau mulai dari mana atau punya keresahan yang serupa dan tidak memiliki solusinya, tenang aja, karena nanti gue akan buatin step by step cara mendetail apa yang harus kalian lakukan untuk keluar dari kondisi kalian ini, tentunya dengan menggunakan dark trade. Dan ingat, selalu ada cara untuk bangkit, karena tidak ada suatu kondisi yang akan bertahan selamanya. Jadi segitu aja untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.